bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus telah melewati kita di dalam tahun 2020. Banyak goncangan-goncangan yang Allah izinkan dan terjadi juga di dalam tahun 2020. Rakyat, masyarakat, umat-umat Tuhan semua pada tergoyang karena Tuhan kita Yesus Kristus izinkan COVID-19 ini untuk menyerang kita. Tapi kita bersyukur selama 2020 COVID ini menyerang, kita jemaat Tuhan yang ada di sini masih senantiasa terlindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih. Dan juga supaya kita tahu COVID ini tidak tinggal diam, masih terus berjalan. Bukan kita imani, tetapi kita percaya apapun yang sudah disiapkan. Mungkin ada vaksin yang sudah disiapkan untuk supaya pertahanan bodi kita ini kuat waktu COVID itu serang kepada kita. Tetapi kita sudah dengar lagi, bukan COVID lagi yang pertama punya, tapi ada COVID yang kedua, yang lebih ganas lagi. Yang sekarang sudah keluar di Eropa sana. Di Eropa sudah mulai masuk semua sehingga banyak orang melarikan diri takut. Ya, bahkan tadi pagi saya dibicarakan oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia katakan sudah mulai masuk ke Singapura lagi. Kalau sudah masuk ke Singapura akan masuk lagi ke Indonesia. Bingung semua, mau kemana kita ini. Tapi kita percaya, banyak orang tidak mengerti, mereka katakan mau kiamat. Tidak kiamat, tidak. Orang dunia katakan mau kiamat. Tetapi ini bertanda Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali. Dia datang bukan seperti bayi lagi, tetapi dia datang sebagai raja. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang keempat. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 5 ayatnya yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kalau apa? Gembala Agung datang, yaitu Tuhan Yesus datang. Tapi sudah siap sediakah kita jadi anak-anak Tuhan? Waktu dia datang, kita masuk di dalam pengangkatan itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi ini. Kesulitan-kesulitan ini kita melihat dalam keadaan COVID, banyak orang goncang, ekonomi goncang, rumah tangga goncang. Orang yang dulu cinta Tuhan betul-betul sekarang sudah mulai goyang, sudah malas dan lain-lain. Yang mau beribadah semua sudah malas. Itu Tuhan izinkan. Ada berapa banyak dokter-dokter sudah angkat tangan, mereka diizinkan sampai mendapatkan celaka juga. Bahkan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya punya ponakan banyak dokter. Di depan ponakan saya juga dokter spesialis anak. Juga dokter. Ponakan-ponakan saya yang lain mereka dokter. Pulang dari luar negeri ambil spesialis dan lain-lain. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ke rumah sakit juga takut segalanya semua. Tapi kita hanya bisa datang kepada Tuhan kita Yesus yang datang ke dunia ini. Nah mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini hari yang indah. Tuhan Yesus datang ke dunia. 2000 tahun yang lalu. Dan kita umat Tuhan memperingatinya. Dia datang. Kalau kemarin saudara Andre mengatakan 32 tahun. Dia senantiasa mengikuti orang tua. Mengikuti dalam ibadah. Memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang masih bayi. Tapi kan tidak terus seperti itu. Tapi sekarang dia menanti Tuhan Yesus yang sebagai Raja yang akan datang. Maka itu pagi hari ini, siapkah kita sedia kalau Tuhan Yesus itu datang? Siapkah untuk kita terangkat? Nah biar saat ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini.
Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Di mana? Ya. Yohanes 3 ayat ke-16, semua sudah dapat. Yohanes 3 ayat 16 kita melihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nats firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini melalui Rasul Yohanes. Dan kita tahu Rasul Yohanes itu dia termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Galilea. Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes termasuk itu adalah orang-orang yang terpilih, yang telah menerima kasih karunia. Dia menuliskan ini karena dia tahu selama mengikuti Tuhan selama 3,5 tahun ada begitu banyak mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan yang dia alami bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Tuhan memberikan kepada dia hati dan dia menuliskan kepada orang umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan. Dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Roma mengatakan, siapa yang mengaku dengan mulut percaya dari lubuk hati yang terdalam, ya, dia sudah diselamatkan. Dan inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya, yakin. Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang ke dunia untuk mencari kita, untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Maka dosa-dosa kita telah diampuni. Nah, mari kita belajar di dalam satu cerita yang mana Tuhan kita Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Saya akan mengajak kepada Bapak Ibu, kita bacakan dulu di dalam Matius 1. Matius 1 ayatnya ke-18. Saya minta semua membuka Alkitab dulu, ya. Matius 1 ayatnya ke-18, kelahiran Yesus. Semua gereja-gereja pagi hari ini kalau ada yang buka, kalau ada yang memperingati. Karena saya tahu banyak gereja tutup, tidak beribadah. Tetapi bersyukur kita hari ini, kita buka, kita bisa membaca lagi kebenaran firman. Kelahiran Yesus Kristus, saya akan membaca ayatnya ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka bumi. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Garis bawah itu.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan baik-baik. Dan kita minta Roh Kudus mencernakan cerita daripada kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu kelahiran Tuhan Yesus, orang itu kalau mau melahirkan pasti ada suami, ada istri. Dan bisa melahirkan karena ada hubungan antara suami dan istri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ini kelahiran Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yusuf dan Maria, mereka betul bertunangan. Tapi mereka bertunangan, mereka tidak mau berbuat yang salah. Mereka senantiasa ada di dalam hidup kesucian. Dan kita melihat Allah sangat menghargai daripada Maria. Allah sangat menghargai kepada Yusuf. Dan di situ dikatakan Yusuf ini orang yang tulus hatinya. Memang orang itu kalau tulus hatinya, Maria ini adalah orang yang tulus hatinya. Sehingga Allah pakai rahimnya untuk mengandung Yesus kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari satu kebenaran ini. Tapi kok lucu, karena kuasa Allah untuk supaya menebus itu dosa-dosa daripada manusia, Dia utuskan anaknya yang datang. Tapi di situ dengan cara-cara yang aneh. Dia melihat Yusuf orang yang tulus hatinya, Maria orang yang tulus hatinya, dipakai sama Tuhan. Maka itu saya sebagai gembala di tempat ini, saya berdoa supaya saya sebagai seorang gembala belajar menjadi hati yang tulus. Supaya Tuhan pakai sama saya. Kalau hidup saya tidak tulus, tidak ada kebenaran, saya tidak ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan tidak akan memakai saya. Saya juga berdoa sidang yang dipercayakan pada pagi hari di tempat ini. Secara manusia tidak mungkin, tetapi saya berdoa Tuhan berikan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan satu demi satu supaya mempunyai hati yang tulus. Karena di dalam Mazmur 73 ayat pertama, sesungguhnya Allah itu suka, Allah itu senang kepada orang yang apa? Yang tulus hatinya. Bukan tulus mulutnya, tapi tulus hatinya. Allah senang. Saya percaya kalau sudah kita tulus, Allah itu pasti membela kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat satu cerita ini. Disitulah dalam mimpi Yusuf bermimpi, malaikat surga datang. Yusuf, engkau tidak boleh susah, engkau tidak boleh cemas. Anak yang ada di dalam kandungan pacarmu, Maryam, itu bukan hasil dari kejahatan, bukan hasil dari dosa. Itu Roh Kudus yang diperintahkan Allah untuk ada di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa melahirkan. Ambil dia. Yusuf kaget dan Yusuf ambil satu keputusan. Ya, dan Yusuf menikahin dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah tahu. Dan di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan di sini, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau kita mau melihat di dalam ayat 23 dikeluarkan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya? Allah menyertai dia. Saya imani dulu.
Karena waktu saya membaca, Allah menyertai dia. Immanuel. Jemaat Tuhan Surya Kebenangan. Pasti di dalam tahun 2021. Atau mungkin mulai hari ini. Allah senantiasa menyertai kita. Itu yang saya pegang. Dan itu terngiang-ngiang terus. Dan saya percaya iman yang benar itu Tuhan pasti sayang. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Asal kita senantiasa belajar seperti Yusuf. Belajar seperti Maria. Tulus hatinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat pada waktu dia lahir, diizinkan lahir di Bethlehem. Pada waktu itu tidak ada tempat karena ada sensus penduduk. Ada begitu banyak rakyat dari seluruh dunia untuk datang. Tempat tidak ada. Tapi pada waktu itu Maria bersama dengan Yusuf pergi. Dan di sana tidak ada tempat untuk melahirkan. Ditolak semua. Hotel-hotel tolak semua. Mungkin dengan alasan bahwa penuh karena begitu banyak yang datang. Tapi kita ambil satu kesimpulan. Anak yang datang di dalam dunia itu ditolak. Tapi kita melihat waktu dia ditolak, dia diizinkan ada satu kandang yang kotor di Bethlehem. Mereka hanya menawarkan, ini saja tempat ini. Kalau bisa. Tetapi kita melihat pada waktu itu. Pas waktunya Maria harus melahirkan. Mau melahirkan kemana? Tapi kita melihat di situ. Diizinkan lahir di tempat kandang yang kotor. Di Bethlehem. Kekotoran itu. Tapi kita belajar di dalam kekotoran itu. Pada waktu Tuhan Yesus itu lahir di kandang yang kotor. Dan kita melihat. Bethlehem sekarang kota mulia. Yang dulu Bethlehem itu kotor dan Bethlehem itu menjadi kota yang mulia. Oh Yerusalem, kota yang mulia. Saya diizinkan Tuhan beberapa kali pergi ke Yerusalem. Pada waktu kami masuk di Yerusalem, kota begitu luar biasa indahnya. Sehingga sebelum kita sampai, kita nyanyikan, oh Yerusalem, kota yang mulia. Tak lama lagi kita datang. Tak lama lagi kita datang. Kota yang mulia. Karena apa? Karena ada Yesus. Dan saya berdoa. Mungkin kita saat ini di dalam hati kita ini masih banyak kotor-kotor di dalam hati. Bait Allah kita yang seperti dikatakan tadi malam masih banyak kekotoran. Tapi terang itu datang. Yesus Kristus datang dengan terang. Dia akan menerangi semua kegelapan-kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekarang kita mau melihat belajar. Dari orang Majus dari timur. Orang Majus ini kalau kita melihat, saya akan membaca di dalam Matius 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita belajar di sini orang Majus dari timur. Dia tahu, dia dengar. Di Bethlehem itu ada lahir seorang bayi. Yang betul-betul itu datang daripada Allah. Tapi kita melihat, dia tahu itu dia berusaha untuk pergi ke Bethlehem. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan apa yang terjadi. Dia mulai dari timur. Kalau kita mau melihat itu, timur itu mungkin daerah Persia sana. Diceritakan perjalanan dari timur ke Bethlehem. Itu selama 2 tahun. Untuk datang, dikatakan orang Majus ini untuk datang menyembah dia. Siapakah orang Majus ini? Orang Majus ini adalah orang yang pintar. Ahli perbintangan. Orang yang pintar dalam segalanya.
Bahkan dikatakan di situ waktu dia berangkat dia membawa harta benda yang begitu banyak. Berarti orang Majus ini adalah orang-orang kaya. Tapi dia dengar Yesus lahir di Bethlehem, dia pergi ke sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dulu daripada orang Majus ini. Orang pintar, orang kaya, terhormat, punya kedudukan. Dia menerima kasih karunia. Dia tahu yang namanya Yesus datang, Yesus lahir. Dia mau pergi. Cari dia, mau menyembah dia. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di sini semua ini orang-orang pintar. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia, yang mau datang menyembah Tuhan. Bahkan tadi kita melihat anak-anak kita, anak-anak muda ini. Mereka ini bukan orang-orang yang bodoh, mereka ini adalah orang-orang yang pintar. Mereka datang mau melayani Tuhan, datang mau menyembah Tuhan. Sempat tadi saudari Ivon mengatakan mereka punya pacar, mereka punya teman dan lain-lain. Sebenarnya hari-hari ini mereka harus enjoy pergi ke luar kota. Sebenarnya hari ini mereka harus pergi kemana seperti tadi malam ke mall, makan senang-senang dan lain-lain. Tapi mereka mau datang kepada Tuhan. Itu adalah satu kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya sebagai gembala di tempat ini saya pesan, pertahankan terus itu. Ya. Orang-orang pintar datang mencari Tuhan. Dengan pengorbanan-pengorbanan yang begitu luar biasa. Maka itu pagi hari ini, kita yang sudah diberkati sama Tuhan, kita yang diberikan akal pikiran, yang mindsetnya sudah terubah, ayo terus pertahankan. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia. Saya punya ponakan, dia datang ke Surabaya cuti sebentar. Dia ditugaskan dokter spesialis di daerah. Spesialis anak. Kalau nanti ada ibu-ibu yang punya anak yang mungkin saat ini yang badannya tidak enak datang periksa, tentu hari ini tidak bayar. Ya, tapi dia datang, saya bilang ayo datang cari Tuhan. Hari ini datang cari Tuhan, dia datang. Maka itu saya dudukkan dia, tapi dia punya tempat saya dudukkan dengan tantenya karena ini ibu gembala punya kakak, punya adik, punya anak. Ya, datang mau cari Tuhan. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat pada waktu orang Majus dalam perjalanan, ada yang namanya Herodes. Itu Herodes itu pada waktu itu kita melihat di dalam ayat Matius 2 ayat pertama. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di daerah Yudea pada zaman Herodes, Raja Herodes. Ya, pada waktu itu Herodes yang menjadi raja. Herodes ini ego, kepingin dia menjadi raja, semua orang datang tunduk kepada dia, hormat kepada dia. Tapi pada waktu itu dia dengar ada kelahirannya namanya Yesus. Dia berusaha, dia tanya kepada orang Majus, di mana kelahiran Yesus? Orang Majus dengan jujur berkata, di Bethlehem. Dan Herodes berkata, kamu pergi ke sana dan kamu kasih tahu kalau kamu sudah ketemu sama saya, agar supaya saya datang ke Bethlehem untuk datang menyembahnya. Dia berbicara bukan dengan ketulusan, dia berbicara bukan dengan kesungguhan. Tapi ada motivasi yang jahat. Mau membunuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Agar supaya tidak ada yang bisa menandingi dia. Tapi kita melihat orang dunia, orang-orang yang jahat, yang punya tujuan-tujuan yang salah, mereka akan hancur. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cerita selanjutnya orang Majus terus perjalanan. Dikatakan dari timur pergi ke Bethlehem. Selama 2 tahun mereka datang cari Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Apa yang terjadi? Mereka naik unta. Setengah mati. Bukan zaman sekarang ada mobil. Semua angkutan-angkutan indah. Zaman dulu tidak ada mobil. Naik unta. Saya pernah diizinkan naik unta.
naik pergi ke Gunung Sinai. Kita dinaikkan di atas unta. Di belakang ada kayu, di depan ada kayu. Jadi jalan ini unta sakit semua. Itu baru 2-3 jam untuk naik ke Gunung Sinai. Sudah tidak kuat. Tapi kita melihat orang Majus ini orang yang pintar, orang yang kaya. Dia mempunyai satu kerendahan hati selama 2 tahun. Dia pergi untuk mencari Yesus. Dan di dalam cerita ini tidak ada perkataan daripada orang Majus, kok jauh, kok susah, atau mungkin bersungut-sungut. Tetapi orang Majus itu terus jalan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, yang mau datang menyembah Dia, yang datang mau mencari Dia, tentu ada pengorbanan-pengorbanan. Pengorbanan-pengorbanan itu, daging itu perlu dikorbankan. Semua perlu dikorbankan. Itu yang Tuhan lihat. Dan kita melihat orang Majus ini. Dia sampai di Bethlehem. Kita membaca di dalam ayatnya yang ke-10. Matius 2 ayat ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Orang Majus ini sujud menyembah Dia, sujud menyembah Dia. Orang kaya ini, orang pintar ini mempunyai kerendahan hati ya. Datang mau sujud. Dia tahu Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja. Dia sujud seperti begini. Ini menceritakan kerendahan hati. Justru orang yang punya kerendahan hati, namanya tercatat. Maka itu kita mengikuti Tuhan. Belajar senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Bukan hidup di dalam satu arogan. Hidup di dalam satu jumawa. Tidak, hidup dalam kerendahan hati. Kita melihat Tuhan Yesus mempunyai kerendahan hati. Justru Dia rendah hati. Dia bisa sampai mati di kayu salib. Dan hari ketiga Dia bangkit. Kalau Dia tidak rendah hati, pada waktu itu algojo datang memukuli Dia, meludahi Dia dan lain-lain. Dia bisa lawan. Tapi Dia bilang biarlah semua itu terjadi. Nah, orang Majus ini mempunyai satu kerendahan hati. Kita tidak bisa segampang itu kalau kita tidak ada Roh Kudus yang membicarakan kepada kita untuk mempunyai kerendahan hati. Hari ini Natal, saya sudah diizinkan Tuhan jam 4 pagi untuk bangun. Saya bangun, saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan kepada saya, mimbarku masih kotor secara jasmani, suruh bersihkan. Gerejaku masih belum terlalu bersih, suruh bersihkan. Habis itu ambil obat disinfektan, semprot semua. Saya bangun, saya datang kepada pelayan-pelayan yang ada di belakang. Tolong ya, kamu bangun sudah ya, kasih bersih gereja. Ini semua disedot ya, iya Pak, datang. Senang kita berbicara kepada mereka. Pada waktu saya sudah siapkan firman di dalam kantor, Tuhan ingatkan kepada saya, hari ini momen Natal. Ayo, kamu kontak semua saudara-saudaramu. Saya yang paling terkecil. Kamu kontak saudara-saudaramu. Sekarang kan semua canggih. Tinggal kami tendes di grup, langsung video call. Waktu saya kontak, semua mereka bangun, mereka masih tidur. Mereka bertanya kepada saya, ada apa? Karena berpikir, kok masih pagi, ada apa? Saya hanya ngomong kepada mereka, selamat Natal. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Segala semua. Tapi pada waktu saya berbicara, saya nangis.
Mereka sambil waktu saya nangis, saya buka saya punya mata, saya lihat mereka juga punya mata yang sedang diaduk-aduk segala semua. Gitu. Mereka diam. Dan sesudah itu, saya tidak berani melihat mereka punya wajah. Saya tutup mata sambil saya berdoa. Saya hanya berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau sudah percayakan kepada saya, meskipun saya sebagai yang paling terkecil. Tapi Engkau sudah pilih saya sebagai hambanya. Saya yang membawa lilin terang untuk mereka. Tuhan, kalau Engkau sudah percayakan kepada saya untuk membawa lilin terang untuk mereka, izinkan saya memohon kepadamu, hari ini adalah hari yang indah. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dulu 2000 tahun yang lalu berupa bayi yang suci. Sekarang dia sudah sebagai raja yang akan datang. Yang kami tahu sudah tidak lama lagi. Mari Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara ini. Dan pada waktu saya doa sama mereka, saya bersyukur. Saya hanya teringat, pada waktu itu saya bawa di dalam doa. Saya mempunyai anak-anak. Pada waktu dipilih tidak ada satupun yang dipilih. Karena mereka dipercayakan untuk bukan jadi seorang hamba. Mereka dijadikan pengusaha, mereka dijadikan apa. Tapi Tuhan bilang ada satu, yaitu di kandang, di ujung, di peladang. Dialah yang aku pilih, Daud. Saya bilang, Tuhan kalau kau pilih kepada saya berdoa untuk saudara-saudara saya. Sesudah itu saya berikan kekuatan sedikit. Saya bilang saya tidak kuat, saya mau ke gereja. Karena tidak kuat apa hati. Saya melihat saudara-saudara saya semua. Mereka semua bangun. Dan pagi hari itu kami berdoa. Saya percaya kalau kami tidak punya satu kerendahan hati, kami tidak mau. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang itu diukur bukan semua karena yang benar, bukan karena uang, bukan karena hebat dan lain-lain. Tapi Tuhan senang kepada orang-orang yang punya kerendahan hati. Tuhan Yesus senantiasa memberikan contoh, memberikan teladan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat pada waktu itu, apa yang dikatakan di dalam ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembah persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Yang kita melihat di sini, orang Majus ini, waktu dia masuk di Bethlehem, di situ dilihat rumah daripada Maria melahirkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka masuk, mereka menyembah dia. Dan di sini menyembah apa yang mereka bawa. Waktu mereka datang itu mereka membawa bekal. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Mereka datang membawa bekal. Sekarang kita datang untuk menyembah Tuhan, kita membawa bekal. Bekal apa? Bekal hati. Tuhan tidak butuh yang lain-lain. Tetapi Tuhan hanya minta bekal hati. Kalau tadi saya katakan kita akan memberikan ke pantai asuhan. Bukan uangnya yang Tuhan mau melihat. Hati kita ini. Iya kita tahu. Karena Tuhan berkata, kau pergi ke janda, kau pergi ke rumah sakit, kau pergi ke yatim piatu, engkau sudah buat untuk aku. Kita datang ke yatim. 20 sekian tahun kami senantiasa pergi ke yatim piatu. Tapi karena saat ini COVID, kami juga harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga karena COVID, kami harus berjaga-jaga. Jadi kami datang dan kami akan memberikan apa yang Tuhan sudah titipkan. Dan kami akan transferkan, menolong kepada hambanya yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan itu anak-anak panti. Orang-orang yang ada di pantai jompo. Karena kita lakukan itu, kita sudah buat untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita melihat di sini,
Orang Majus ini dia datang, dia membawa apa? Dia buka pada waktu itu barang-barang yang dibawa. Kita melihat di sini yang dia berikan, kita melihat. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun buka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Harta benda itu mereka berikan. Bukan harta benda keuangan, bukan harta benda harta duniawi yang dititipkan, tapi mereka berikan harta benda itu hati mereka. Hati. Kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, kita mau berkenan kepada Tuhan, belajar untuk datang, mempersembahkan dengan hati. Saya melayani dengan hati. Saya tidak memikirkan yang lain, saya melayani dengan hati. Saya tadi pagi saya doakan saudara-saudara saya dengan hati, sehingga saya bisa menangis. Saat ini sekarang saya melayani Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dipercayakan dengan hati, tidak punya tujuan motivasi yang salah. Maka itu tadi malam saya merenungkan saudara Andre katakan, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa kita kalau bait Allah kita ini masih penuh dengan kotor, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kepahitan, atau mungkin bangkai-bangkai tikus itu masih ada di dalam hidup kita. Mana bisa? Dikasihkan tadi di dalam Hagai 1, di dalam ayat 14, 15 dan seterusnya. Dia katakan, kalau kita punya hati kita tidak betulkan, itu akan terjadi pundi-pundi yang bocor. Percuma kita kerja kepala di bawah, kaki di atas, dan tidak pernah mendatangkan kebaikan. Maka itu marilah kita datang dengan hati kepada Tuhan. Kita beribadah dengan hati kepada Tuhan. Kita menolong orang dengan hati kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita boleh menipu manusia, tetapi ingat, tipu Tuhan tidak bisa. Karena Tuhan itu menyelidiki hati kita yang terdalam. Mungkin mulut kita bisa menipu dan lain-lain bisa menipu. Tuhan bilang, hai kamu bukan menipu manusia, kau tipu saya. Tuhan tahu karena Tuhan menyelidiki hati yang terdalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Kita mau minta pertolongan siapa? Hari-hari ini penyakit yang begitu luar biasa yang menyerang kepada kita, kita mau bisa tolong siapa? Tadi pada waktu saya duduk di sini, saya buka, saya punya masker. Ponakan saya, dia seorang dokter, dia ambil dari tasnya, dia kasih kepada saya. Asuk pakai ini, masker. Karena apa? Dia tahu hanya bisa membuat supaya virus ini protokol kesehatan. Cuci tangan, cek suhu, jaga jarak, pakai masker. Tidak ada ilmu. Ilmu apa lagi? Terbatas kepintaran. Dia seorang dokter spesialis anak. Dia juga sekarang kepingin punya anak juga. 3 tahun yang lalu menikah. Kepingin punya anak. Secara manusia, secara medis dia tahu semua. Tentu dia punya teman-teman dokter atau dosen-dosennya. Dia sudah bertanya, Pak dokter ini gimana? Tapi sekarang dia datang sama Tuhan. Saya percaya. Seperti Hana. Saya akan keluar sedikit. Hana tidak punya anak. Pada waktu tidak punya anak, di situ kita lihat ada begitu banyak orang menghina dia dan lain-lain. Tapi Hana itu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan dia anak. Tuhan buka kandungannya. Waktu itu saya bilang kepada dia kemarin, kamu datang ya. Kamu makan perjamuan kudus ya. Asuk doa sama kamu. Secara logika,
Dia bisa berobat. Dia kasih obat apa, obat apa, obat apa. Barusan kami ada dapat resep dari dokter, tapi karena mau minta resep lagi, uang harus membayar lagi. Tapi istri saya datang sama dia, kamu kasih resep ini. Dia buka resep, kasih, dan obat itu bisa beli. Tetapi dia hanya bisa begitu, tetapi kita melihat yang bisa menolong kepada kita manusia itu terbatas. Yang bisa menolong adalah Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Maka itu kita melihat orang Majus, pintar, kaya, punya kerendahan hati, punya ketulusan. Kalau dia tidak tulus, dia tidak mungkin bawa semua persembahan-persembahan ini. Cari motivasi apa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir, yang masih bayi ini, apa yang engkau mau minta? Tidak ada. Tapi dia punya ketulusan. Dia bawa apa? Dia bawa emas. Waktu buka di dalam itu, semua itu emas. Dibuka lagi di dalam itu, ada apa? Ada kemenyan. Dibuka lagi di dalam kemenyan, ada apa? Ada mur. Jadi coba kita melihat di dalam ayat 11, tolong dikeluarkan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Siapa anak itu bersama Maria? Yaitu Tuhan Yesus. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Dia itu Tuhan Yesus, huruf besar. Luar biasa ini. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Membuka tempat harta bendanya. Harta benda itu biasanya kita secara dunia kita simpan di mana? Di brankas. Barusan saya ngomong kepada istri saya. Surat sertifikat daripada gereja yang ada. Itu kamu ambil, masukkan di brankas. Brankas yang besar yang tidak bisa dibuka orang. Yang tahu nomornya itu brankas hanya istri saya. Saya juga tidak tahu nomornya. Yang tahu nomor brankas itu adalah Andre. Yang tahu nomor brankas itu adalah Kesia. Saya tidak tahu. Itu brankas, itu harta benda kami simpan di tempat tertentu. Dibuka itu semua harta benda. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Nya ini siapa huruf besar? Nya ini Tuhan. Kita tahu? Tuhan, Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan untuk engkau? Tuhan dikatakan apa? Ke yatim piatu. Ke rumah sakit, ke janda-janda, kepada orang yang terhina. Engkau sudah melakukan untukku. Matius 10 ayat 41. Coba kita lihat. Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ikan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Lanjut. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Dia hanya punya kemampuan memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan dengan begitu gamblang kepada kita. Kita renungkan. Dan kita melihat orang Majus ini. Dia mempersembahkan betul-betul luar biasa. Emas. Di sini ada beberapa jemaat yang kerja emas. Ada toko emas mutiara. Ada toko emas Gris. Ada habis itu lagi Lisian punya toko ini apa namanya, toko emas apa lagi? Apa Cinyo? Cinyo? Toko emas apa? Surya. Surya kebenaran. Makanya dipakai surya. Ada lagi beberapa yang kerja emas.
Ya, tahu mereka ada emas-emas yang masih kotor, keluar dari tambang emas itu masih kotor, masih perlu dibersihkan, dibakar, dibersihkan, sanganya keluar dibakar bersih. Emas yang 5 karat dibersihkan lagi, naik 7 karat, bersihkan sampai bersih, dibakar terus sampai 24 karat. Tapi kita melihat di sini yang di bawah ini mempersembahkan emas murni. Hati yang murni. Menceritakan emas, hati emas yang murni datang mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau mempersembahkan, saya mau mempersembahkan uang kolekte dulu. Waktu tarik ini uang kolekte, dilihat ini ada uang merah. Ternyata waduh, ini uang merah saya sudah kadung kasih. Ya Pak, mau minta kembali gimana? Tapi kalau kita mau memberikan persembahan yang murni, kita melihat semua yang ada di dalam, kita cari yang paling terkecil. Yang merah, yang paling kecil. Yang besar-besar itu dipinggirkan, itu tidak murni. Kita mau persembahkan, cari semua yang murni. Maka itu, kadang kalau saya bertanya kepada yang menghitung persembahan, uang persembahan yang diberikan paling besar berapa? 50.000. Berapa lambar? 1 lambar. Lanjut, uang lagi yang dipersembahkan, berapa jumlahnya? Yang lain ada 20.000. Berapa lambar? 2 lambar. Uang yang dipersembahkan lagi berapa? 5.000. Berapa lambar? 10 lambar. Uang yang dipersembahkan lagi berapa? 2.000 rupiah. Berapa lambar? 40 lambar. Uang dipersembahkan lagi apa? Uang kericik-kericik. Berapa? Ada 4 kericik-kericik. Oke, bukan lihat jumlahnya. Tetapi kalau mau memberikan persembahan itu, kadang diucek dulu itu uang. Yang sudah diteken kemana-mana. Sampai waktu dibuka itu. Maka itu kita gereja sekarang masih tetap memberikan persembahan. Ya, tetapi sekarang sudah ada barcode di belakang. Jadi uang itu tidak perlu lagi. Kadang kalau mau dihitung, itu mesti disemprot dulu segalanya semua. Habis semprot dihitung baru mandi atau bagaimana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persembahkan hati ini. Kita nurut dari orang Majus ini. Ini orang Majus pintar. Ini orang Majus kaya. Ada banyak seperti Ayub, dia sudah dapat, tulus, saleh. Tapi kita lihat dia datang mempersembahkan kepada Tuhan dengan emas yang murni. Kita bersyukur juga. Dalam acara Natal, ada berapa banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang dipakai sama Tuhan. Mereka mendanai semua itu biaya-biaya untuk dekor. Saya percaya itu persembahan yang menyenangkan. Dan saya melihat juga, kemarin kita dapat pembagian makanan-makanan. Ada Tuhan memakai orang untuk mempersembahkan makanan. Ada yang mempersembahkan minuman. Ada yang mempersembahkan keuangan. Ini seperti orang Majus. Maka itu kita jadi jemaat. Mari jadi jemaat, jangan jadi penonton saja. Kita hanya melihat orang saja. Kita mau jadi penonton, ayo jadi pemain. Persembahkan yang benar. Lihat Rasul Paulus katakan. Di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya Roma 12 ayat pertama. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan pesan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada.
Persembahan hidup ini yang benar. Kita melihat daripada Hana. Hana pada waktu dia dapat anaknya Samuel. Sebelum rambutnya dicukur sudah, dia ambil anak itu, dia datang mempersembahkan kepada Tuhan. Jantungnya masih baru, semua masih baru. Belum ada kencing manis dan lain-lain. Langsung persembahkan kepada Tuhan. Dan diberikan, dididik kepada Imam Eli untuk mendidik dia. Kita juga, anak-anak Tuhan, marilah. Jangan tunggu dulu, kita orang tunggu dulu anak saya. Sekarang sudah narkoba, sudah masuk tangkap polisi. Nanti kalau keluar suruh sekolah Alkitab. Atau mungkin sudah dikatakan ini penyakit kanker stadium 4 tinggal tunggu mati. Baru kita katakan, ya ini anak saya persembahkan sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Tunggu dulu semua sudah cacat tak bercela, cacat semua baru mau serahkan. Tidak. Saya merasa terlambat. Tetapi itu belum terlambat, itu Tuhan izinkan. Saya harus mengalami dulu susah. Mengalami dulu kebangkrutan. Mengalami kesusahan yang begitu luar biasa. Mengalami sakit dulu, segala semua. Baru saya mau datang kepada Tuhan. Itulah manusia. Tapi pada waktu saya menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, saya mau belajar berikan hati saya ini kepada Tuhan. Memang tentu itu dengan jalan melalui kebangkrutan, jalan melalui penyakit dan lain-lain. Tapi waktu saya sudah menjalankan, saya mau jalankan dengan hati. Maka itu anak-anak saya, Andre dan Kesia, mereka lagi dari muda, dari kecil. Anak Kesia lahir langsung sudah tidur terus di gereja. Doa pagi datang. Doa puasa datang semua sampai mulai lahir sampai sekarang melayani Tuhan. Jadi saya tidak berikan dalam keadaan cacat, tapi saya berikan semua tak bercacat celah. Mereka melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar bukakan kebenaran firman Tuhan ini. Agar supaya jangan kita ini pada waktu kita butuh saja sama Tuhan kita datang cari Dia. Pada waktu kita butuh sama Tuhan saja baru kita menyenangkan hati Dia. Pada waktu kita susah saja baru kita mau melayani Dia. Tidak. Tuhan kita itu indah. 20 sekian tahun saya melayani Tuhan. Secara dasar hidup itu tidak ada. Makanya tadi saya berkata dengan saudara-saudara saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau baik. Kau datang ke dunia. Kau pelihara saya. 20 sekian tahun secara dasar hidup saya tidak bisa. Kami tidak mungkin bisa eksis, kami tidak mungkin bisa melayani. Kalau bukan Tuhan tolong kepada kita, mungkin kami sudah dibuang ke desa di luar pulau sana. Bukan di desa, mungkin di ujung-ujung kampung. Tapi karena Tuhan kita, Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan menyertai. Dia menyertai kita sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang Majus ini datang, dia mempersembahkan emasnya yang murni. Hati yang murni. Bukan emas lantakan sekian puluh kilo atau ratusan kilo dia taruh di situ. Tidak. Tuhan Yesus tidak bisa makan itu emas. Tapi dia datang membawa emas yang murni. Hati yang murni. Bersembah sama Tuhan. Kedua, kemenyan. Kita tahu orang kalau pergi berdoa, apalagi leluhur kita, sembayang-sembayang itu bawa kemenyan. Dan bau kemenyan itu menceritakan kehidupan kita, bawa dalam keharuman. Kita harus jadi harum dulu, kita harus jadi terang dulu, kita harus jadi contoh dulu. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan hati yang kotor. Harus membawa kemenyan yang harum. Kita kalau berdoa kepada Tuhan, hati kita tidak membawa yang harum, hati kita tidak bawa yang benar, percuma. Maka itu di dalam Yakobus 5 ayat 16.
Yakobus 5 ayat 16 dikatakan di sini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan taruh di dalam hati saya. Kalau kita mau supaya doa kita itu didengar, kita dikatakan kita orang benar. Ayo perselisihan satu sama lain, saling membereskan dulu. Bagaimana kita mau memohon kepada Tuhan sedangkan hati kita ini belum kita beres? Suami istri masih bermusuhan. Anak orang tua masih bermusuhan. Sesama teman masih bermusuhan. Di dalam gereja masih bermusuhan. Ketemu balik muka, balik belakang. Hubungan antara pemimpin gembala dengan jemaat masih bermusuhan. Kita mau doa apa? Maka itu kita melihat tadi, keluarkan kembali. Kalau kita mau doa itu, karena itu apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mengaku. Ya, saya salah. Minta maaf ya, berhadapan muka. Mendoakan, ayo kau doakan saya. Saya doakan engkau putus ya, sudah tidak ada lagi dalam nama Yesus. Ini berbicara kerendahan hati. Itu disitulah kebenaran akan turun di dalam kehidupan kita karena kita punya kerendahan hati. Sehingga pada waktu kita doa sama Tuhan, secara manusia tidak mungkin. Tetapi kita melihat, lanjut di dalam ayat ke-17. Besar kuasanya. Kita belajar dari Elia. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa lama? 3 tahun dan 6 bulan. Elia itu orang yang punya rendah hati. Dia benar, dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dukung saya. Supaya sebentar saya mau berdoa. Tidak satu kebetulan. Ponakan saya ini mungkin 2-3 hari lagi pulang. Dia bertugas di daerah sebagai dokter spesialis. Kemarin saya katakan, sebelum dia makan perjamuan kudus, saya mau doakan dia. Saya mau doakan, Tuhan, di muka jemaat, di hadapan-Mu, saya mau berdoa. Tahun depan, ponakan saya melahirkan. Disitulah Tuhan taruh hati saya. Maka saya bilang, kau datang Naya, kau duduk ya. Sekarang kau ada di duduk tempat saya, dekat istri saya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu di Natal ini. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah. Tapi kalau kehidupan saya sendiri tidak benar, tidak jadi contoh dan tidak jadi teladan, Tuhan mau dengar siapa? Apolos saya tahu. Paulus saya tahu. Anak sekewa mau datang berdoa. Siapa kau anak sekewa yang hidupnya berbuat jahat toh? Paulus saya tahu. Karena pada waktu itu ada satu pergumulan, masalah. Datang gayanya anak sekewa mau datang berdoa dalam nama Yesus. Setan ngomong kepada anak sekewa. Sekewa. Paulus saya tahu orang hidup benar. Tuhan Yesus saya tahu. Siapa kau ini? Pembuat kejahatan. Kau mau doa apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Natal ini saya pesan. Kita belajar daripada orang Majus. Sudahlah. Jangan kita menganggap kekuatan-kekuatan kita ini bisa dipertahankan. Dari malam saudara Andre bilang, puji Tuhan jemaat kita ada deposito uang sekian triliun atau sekian ratus miliar atau sekian segala semua. Kalau Tuhan mau ambil sejenak saja itu habis. Kepintaran-kepintaran yang ada. Kalau Tuhan mau berikan kita bodoh sebentar saja.
Saraf kita diputarkan sedikit udah jadi lola-lolo. Natal ini kita belajar untuk supaya betul-betul datang seperti orang Majus, mereka membawa kemenyan, bawa dupa yang harum. Saya pesan supaya jemaat-jemaat Tuhan, memang kadang Natal itu ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan baju harus seragam sekian, makanan-makanan harus sekian. Satu yang bilang harus begini, satu begini, harus begini, satu begini. Mulai adalah segala semua. Pada waktu itu ada berkata kepada saya, Pak, makanan ada yang melakukan ini. Permintaannya ini. Tapi saya hanya berkata kepada mereka, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Berkat itu jangan dibawa keluar. Berkat itu ke Yerusalem dulu. Tuhan bilang memberkati dengan sesama seiman. Ayo sesama seiman, kasihkan. Jangan kepada siapa-siapa. Tapi ada yang mengatakan gini. Pada waktu itu mereka lapor. Pak, permintaan katanya begini. Melalui istri saya. Dan istri saya tanya kepada saya, ada gini. Saya bilang, siapa yang berbicara? Ya, siapa yang berbicara? Ini. Siapa namanya? Mereka tidak berani ngomong. Karena saya mau melihat. Yang berbicara ini berpotensi apa tidak? Yang berbicara ini jadi terang apa tidak? Yang berbicara ini ringan tangan apa tidak? Yang berbicara ini menjadi contoh dan teladan apa tidak? Kalau di dalam gereja ada yang berbicara, hanya kuak saja, tetapi tidak pernah mengikut ambil bagian, hanya membuat rame saja, tidak boleh. Saya panggil, bagaimana? Yang berbicara, saya bilang coba lihat. Maka itu kalau kita berbicara, kita memberikan satu masukan, kita harus periksa dulu diri. Saya bisa berbicara. Kenapa? Saya suka senantiasa mengambil bagian. Bukti sekarang saya, apa yang dikerjakan di dalam gereja saya lakukan. Saya bisa memberikan saran, tentu pemimpin dia dengar. Tapi kalau kita sendiri aja tidak pernah tahu dan lain-lain, kita mulai kritik. Waduh, Natal kok macam begini, hiasi macam begini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa susahnya. Ibu-ibu ini bekerja. Maka itu saya kalau ibu-ibu dorang yang bekerja dengan betul, kamu ngomong oke, lanjut. Kamu capek ya? Ayo tanggal 26 itu di belakang ada mobil, tak bawa jalan-jalannya. Ya, kalau saya bilang ke Pacet, alergi Ibu Keris. Tapi kalau saya bilang ayo ke Batu, oke. Makanya saya berbicara kepada teman saya yang punya villa ada di Batu 6 hektar tanaman toh semua, nangka, jeruk, jambu, seluruh apa yang tidak ada. Saya bilang kalau kamu ke sana, kamu kontak, saya mau bawa ini ibu-ibu. Pergi naik HS, kita berangkat ke sana supaya hilang capeknya. Ibu Keris bilang, "Here." Kenapa? Dia ikut ambil bagian. Maka itu kita melihat kandang yang dibangun ini. Ini diikat Ibu Kris. Ini gaya ikat sabu. Dia bilang apa? Supaya kambing jangan lompat lagi keluar. Capek. Mereka potong ini kayu-kayu. Bapak Ibu lihat yang dikasih Tuhan. Mereka potong. Ya, seperti Tuhan Yesus mereka potong-potong. Ini pengorbanan. Mereka berbicara, saya harus dengar. Masa mereka sudah lakukan begini saja? Silakan. Tapi kalau mau bilang ini sumbangan-sumbangan yang lain-lain segala semua. Harus kita pergi keluar. Siapa yang berbicara? Saya bilang. Mereka tidak mau kasih tahu. Ya sudah. Pegang kebenaran firman Tuhan. Berkat itu hanya untuk ke dalam dulu. Kalau kita sudah kuat ke dalam, baru kita ke Yudea. Baru kita ke Samaria. Baru kita ke ujung bumi. Maka itu kita melihat.
Tadi malam itu berkat-berkat yang datang. Itu semua dari dalam. Ada 4 keluarga yang masak. Ada mereka mempersembahkan. Pak, kami tidak terima uang Pak. Kami persembahkan. Luar biasa. Ada yang datang kasih uang. Peng, ini uang. Untuk bayar. Luar biasa. Segalanya semua. Maka itu masih ada dana lagi nanti. Bisa nanti ibu-ibu yang bisa kita tukar pikiran atau dengan ibu gembala untuk supaya tanggal 31 tutup tahun kita berikan untuk anak-anak kita. Tapi saya berharap jemaat Tuhan bukan kita hanya begini saja, ayo kita ikut ambil bagian. Bukan hanya jadi penonton. Kita ikut ambil bagian. Kita belajar. Orang Majus ini datang mempersembahkan. Orang Majus ini datang mempersembahkan kemenyan. Menjadi contoh, menjadi terang. Doa yang benar-benar berkenan sama Tuhan. Dan mungkin dia kasih doa-doa yang salah. Masa sama Tuhan dikasih doa kepahitan, Tuhan tak jawab. Dia kasih sama Tuhan, ini doa yang harum. Hidup yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari orang Majus. Dunia boleh bilang susah. Covid boleh serang yang kedua lagi. Inggris sudah lockdown. Eropa banyak sudah lockdown. Dan mereka katakan mulai masuk ke Singapura. Covid yang kedua lebih ganas lagi. Tapi saya percaya kalau kita dalam perlindungan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan Immanuel, segala penyakit, segala kesusahan-kesusahan yang tidak mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Yang ketiga kita melihat yang terakhir, mur. Mur. Kita tahu mur, getah. Saya ingat dulu pada waktu saya kecil, saya suka pergi di pohon, saya ambil pisau, saya potong itu kulit pohon. Dan di situ waktu itu getah, karet itu ada. Saya taruh itu dan saya perlahan-lahan. Di atas pohon ada yang namanya kingking. Kingking itu bulunya panjang, biasa Mama Dope sering tangkap itu kingking di Sabu. Saya pelan-pelan saya taruh. Tekap kena itu sayapnya. Kingking itu melekat karena ada getah. Nah ini juga sama. Mur itu keluar dari sebuah pohon. Pohon itu menceritakan kehidupan manusia. Dan pohon itu dilapisi oleh kulit. Dan kita mulai ambil pisau itu supaya ambil itu mur. Dibelah itu kulitnya. Dan kita melihat getah itu keluar. Saya dulu sekolah Alkitab. Itu berbicara tentang pelajaran tak bernakal. Saya merenungkan terus. Tentang emas. Tentang kemenyan dan mur. Dan tadi mulai kemarin saya renungkan tentang mur. Tuhan ini mur. Tapi Tuhan ingatkan saya. Mengikuti Tuhan harus menyangkal dan pikul salib. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia harus tanggung salib-salib semua ini. Dan salib itu dia harus pikul dengan sakit. Saya berpikir mur ini. Saya panggil anak sekolah. Yang ada. Datanglah Sianita masuk. Saya katakan, Sianita, selamat pagi, shalom. Selamat pagi Bapak Gembala. Sianita, saya tolong tanya, ingat enggak? Mas, kemenyan dan mur. Dia pikir, lupa saudara. Loh, kok bisa lupa? Aku, pacarku ini hari belum datang, jadi saya masih ingat-ingat. Lupa, oh lupa mur, ya. Datanglah Insinyur David Master M.Eng. Eko yang tadi malam
Dia sebagai seorang pendeta yang menyampaikan kata-kata yang begitu indah, lantang. Sehingga istri saya bilang hebat dia ya. Dia bisa berkata seperti itu karena dia pintar katanya. Dia pintar. Jadi pada waktu itu dia masuk dengan jas yang begitu gagah. Ini dia bangun Pak David. Bangun dulu supaya orang tahu bangun. Ayo. Ya kita melihat ganteng kan. Ya dia datang. Anak ini sopan dia berbicara. Saya tanya kepada dia. Fit. Mur iku apa? Mas kemenyan dan mur. Dia bingung. Lupa sebenarnya. Padahal dia pintar tapi lupa sama mur. Tante mur dia tahu. Mur dia lupa. Waduh wis angel saya pikir ini. Wis kacau-kacau ini. Datanglah saudara Alfred Joyce. Anak daripada Bapak dan Ibu Kereta. Bapak Budi Laksana. Fred, kamu tahu itu mur apa? Ambil HP. Mau buka Google, Mbak Google, mur itu apa? Wis tak pakai, wis simpan. Lali aku. Datanglah yang tulus ini. Dia tidak pernah terlambat sekarang. Kalau dulu terlambat, saya tanya, Pak Daniel, Pak Daniel sekarang tidak pernah terlambat. Pak, dah jadi contoh Pak. Dah jadi terang, dah jadi teladan. Masa wakil gembala kok terlambat terus? Ya sekarang tidak. Gitu loh. Tanya, Pak, mur itu apa? Ingat, masih ingat. Ya, bapaknya kan pintar, anaknya kan pintar. Masih ingat. Pak, mur itu sengsara Pak. Tuhan Yesus, dia harus lahir. Dia harus pikul itu salib. Kita mengikuti Tuhan harus pikul itu salib. Sengsara Pak, kan dikatakan. Dia mau bukakan semua ayat satu persatu dia mau bukakan. Sudah cukup saya bilang saya udah tahu. Mor ini, dia datang dengan pengorbanan orang Majus. Dia harus siap menderita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 23. Dia harus sengsara. Coba kita melihat. Ada salib yang senantiasa. Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka, semua setiap orang yang mau mengikuti aku, mau percaya kan kepada Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus yang ada yang lahir di Bethlehem, kita datang mau percaya kan? Dan Tuhan katakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Itu mur. Orang Majus datang itu membawa mur. Pertama dia bawa dulu apa? Emas yang murni ya. Kedua dia bawa kemenyan. Ketiga dia bawa mur. Dia tahu orang Majus ini. Ngapain dia mau ikut Tuhan Yesus? Dia orang pintar, dia orang kaya, segalanya. Tapi karena ada saleh, ketulusan, kejujuran di dalam dia mau datang menyangkal diri. Ikut Tuhan, bukan untuk kaya. Kaya itu bonus. Ikut Tuhan, bukan untuk keberkatan dan lain-lain, itu bonus. Tetapi ikut Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 15. Tinggalkan dulu manusia lama ini dan menjadi manusia yang baru. Dan disitulah kita akan menerima berkat. Kalau kita hanya ikut Tuhan, tujuan kita ini. Apalagi ada perjamuan kudus, saya makan supaya Tuhan tolong saya. Saya datang ke ibadah Natal ini supaya Tuhan tolong saya. Saya punya kesulitan-kesulitan. Itu bisa bukan Tuhan yang tolong, setan yang tolong. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan menyerahkan hidup ini semua dengan satu kerendahan hati, manusia kita yang lama itu kita pinggirkan, tinggalkan semua, dan kita masuk di dalam manusia baru. Percaya. Hana bisa punya anak karena dia tidak melawan dengan
piaraan atau istri kedua daripada suaminya. Meskipun dia dihina, dikatakan mandul dan lain-lain segala semua, dia tahu itu salib. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan, berdoa. Maka itu kalau kita mau supaya berkat itu kekal kita dapat selama-lamanya, ayo melalui salib dulu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Barusan kita tahu bahwa tanggal 9 yang lalu ada pilkada. Berlomba-lomba bupati, wali kota, gubernur dan lain-lain untuk berusaha mencari suara. Tapi yang saya mau berbicara, pada waktu itu ada satu paslon. Saya tidak berbicara dari mana. Tetapi paslon ini dia lawan berempat pesaing. Jadi paslon yang ini, dia lawan, mau mencari suara. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia tidak punya uang. Tapi dia jalan bersama dengan Tuhan. Nah pada waktu itu dia harus lawan dengan incumbent. Incumbent ini kan kokoh, kuat. Sudah 5 tahun dia udah panen sekian banyak, dia perang. Secara manusia incumbent bilang, siapa kau? Tidak ada apa-apa. Kamu ini dah ada apa-apa, orang miskin mau lawan saya. Tetap. Ini orang tetap dia berdoa, dijalankan. Dasarnya itu tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu waktu tanggal 9 malam, keputusan yang dihitung secara biasa dulu, dia menang 75 suara. Dan pagi hari Tuhan izinkan saya ingatkan dia. Saya berusaha mau mendoakan dia. Tapi belum bisa saya ketemu. Karena Tuhan gerakkan hati saya. Dan saat itu dihitung lagi besok lusa gitu. Itu hanya menang kurang lebih 60 sekian suara. Yang incumbent ini kan tidak bisa terima baik. Dia berusaha gimana cara untuk kembali ambil alih. Kita melihat pada waktu itu yang lawannya yang menang 60 sekian angka. Dia stres, dia takut, dia bingung. Sudah susah payah dan dia punya tujuannya tulus untuk mau membenahi kota ini. Tapi pada waktu itu Tuhan izinkan saya berbicara dengan dia, saya berikan kekuatan. Saya katakan tidak mungkin, kamu mana bisa menang dengan dia. Dia ini orang kuat. Dia ini Goliat. Kau siapa? Daud. Tapi Daud datang bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat, cukup kartapel saja dihantam di tetesannya. Langsung jatuh. Iya. Kamu tidak usah takut. Kamu percaya. Ngomong begitu oke. Tapi waktu itu ada suara lagi masuk sama dia. Dia rencana begini, dia rencana begini. Tapi kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan saya berbicara dengan dia. Maka itu tadi dalam ibadah dia masih telepon kepada saya. Saya kuatkan dia. Saya ajak dia berdoa dan lain-lain. Singkat cerita, saya katakan kepada dia. Saya bilang, Bapak, seharusnya Bapak harus menang. Dan Bapak harus percaya ini Bapak pasti menang. Tetapi Tuhan izinkan Bapak harus menghadapi pergumulan ini. Karena tahu sudah menang, sekarang belum diputuskan. Memang di KPU dia sudah menang semua, tapi mereka ajukan ke MK. Ini kan membuat hati getar juga kan. Dan dia katakan, ya sekarang kamu hanya satu, mana istrimu, mana kamu pagi-pagi. Saya melalui video call, doa sama dia. Saya bilang sekarang kamu harus menghadapi salib. Ya. Supaya kamu tahu satu saat kamu menang itu karena Tuhan. Agar supaya nanti kalau kau sudah menang, kau tahu itu karena Tuhan. Kau tidak macam-macam, kau tidak neko-neko.
Sebab kita ini orang, karena saya tahu kenapa Bapak bisa ngomong begitu. Pak, saya ini jadi hamba Tuhan gembala 20 sekian tahun, Pak. Saya mengalami jemaat-jemaat macam-macam. Ada yang dikatakan kambing, ada yang dikatakan domba, ada yang dikatakan serigala. Kalau mereka diangkat saja macam begitu, mereka jadi arogan. Ujungnya akan hancur. Maka itu sekarang kamu diizinkan harus melalui salib ini. Ini sebentar dia bilang, Pak, Bapak punya khotbah, Bapak kirim sama saya lagi. Salib ini, kamu harus datang kepada Tuhan. Dan dia waktu itu saya suruh dia berdoa. Dia bilang, Tuhan saya janji Tuhan di muka hamba Allah. Kalau engkau percayakan saya untuk memimpin kota ini. Kalau saya sudah duduk di meja ini, saya tidak jadi arogan, saya tidak jadi sombong. Sekarang saya ini belum diputuskan untuk duduk. Tapi saya janji di hadapan Allah, di muka hamba Tuhan, Bapak Pendeta Herman. Kalau saya duduk, saya akan senantiasa ada di bawah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu senantiasa saya berkata kepada dia, hati-hati. Sebab kalau kamu naik bukan atas sertai Tuhan dengan kekuatanmu, kau akan hancur. Kau tugas pertama 5 tahun, akhirnya kau hancur. Hancur dalam apa? Karena dosa. Berapa banyak orang kalau sudah diangkat naik sedikit, dia udah jalan angkat kepala. Dia sudah tidak mau tahu siapa-siapa lagi. Itu kan berceritakan tentang arogan, sombong. Maka itu Tuhan izinkan kita itu ada di dalam bawah dulu. Karena saya katakan kepada dia, kamu lihat berapa banyak incumbent yang sekarang sudah gugur. Mereka pertama naik, mereka top ada di atas. Pada waktu mereka top di atas, mulai simpan kiri kanan. Tahu simpan, bukan simpan emas, simpan gondol wewe. Ya. Di kota kecil dia harus lari ke Jawa. Dia harus cari lagi senang-senang. Hari Sabtu dia berangkat, hari Minggu, Senin pagi dia udah terbang pulang. Karena tidak punya dasar. Iya Pak, betul. Doakan saya Pak, doakan saya. Tolong Bapak ingatkan saya. Maka itu, saya bilang kadang kita jemaat juga begitu. Pada waktu kita susah, kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kalau bisa setiap hari pendeta tengah malam, tengah siang hari segala terus diriwui terus. Ya opo. Tapi kalau kita sudah senang, pendeta telepon pun tidak mau angkat. Karena takut pendeta minta uang, tidak. Karena pendeta mau senang. Kadang kita seperti manusia, itu pici, itu karakter manusia. Pada waktu kita susah, setiap hari kita datang menangis. Kita datang pertaruhkan semuanya. Bapak pendeta. Tapi pada waktu kita sudah senang, kita lupa. Bukan pendeta minta diundang makan, tidak. Tapi marilah datang kepada Tuhan. Jadi orang yang rendah hati. Dan saya katakan kepada dia, kamu lihat incumbent itu, jatuh semua kan. Iya Pak, jatuh. Kenapa Bapak bisa ngomong? 20 sekian tahun, saya ada di pelabuhan. Yang duduk di pelabuhan itu semua, mereka duduk dengan di situ uang begitu banyak. Pada waktu kami datang, puluhan tahun yang lalu, kami mau tekenkan surat, kasih uang, dia banting itu uang apa ini? Gini. Dia minta yang banyak. Dia jalan angkat kepala, dia mulai piara di tempat-tempat. Dan akhirnya, waktu kedudukan habis, juga hancur mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita harus menyangkal dan pikul salib. Lolos semua itu seperti Tuhan Yesus. Dia lolos sampai di Golgota.
3,5 tahun dia diproses. Dia lolos dan saat itu dia punya tangan dipaku. Kedua kakinya dipaku. Lambungnya ditusuk. Dan dia mati. Hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit, inilah yang disebut Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia akan datang ke dunia yang kedua kali. Menjemput kita. Dan memberikan mahkota kemuliaan kepada kita. Saya hanya berdoa dari tempat ini. Saya minta pemusik singar yang sebentar akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Pelayan-pelayan yang akan melayani, siapkan hati.